Oke, mari kita bedah satu topik yang lagi panas banget nih. Hari ini kita bakal mengupas tuntas tantangan infrastruktur di balik meng-host sendiri Large Language Models atau LLM. Kita bakal jalan-jalan mulai dari setup satu server yang simpel sampai gimana caranya membangun cluster multi-node yang super cerdas dan masif. Kalau Anda pernah nyoba menjalankan model AI Anda sendiri di server lokal, terus bingung kenapa tiba-tiba jadi lambat banget pas diakses banyak orang, nah penjelasan kita kali ini bakal menjawab rasa penasaran Anda. Karena gini, buat apa kita bayar mahal-mahal per token kalau kita bisa menghost LLM yang kuat secara gratis kan? Ini benar-benar pertanyaan utama yang mendorong banyak arsitek perangkat lunak beralih ke model open source yang di-host sendiri saat ini. Membayar layanan API komersial itu bisa bikin anggaran bengkak dengan cepat. Jadi punya server sendiri dan menjalankan model mandiri itu jelas memberikan insentif finansial dan kepraktisan yang luar biasa. Anda pegang kendali penuh atas data dan pastinya atas pengeluaran Anda. Biar obrolan kita terarah, kita punya peta jalan yang seru banget hari ini. Pertama, kita bahas impian punya LLM yang di-host sendiri. Terus, kita bakal perbaiki hambatan di proxy, lanjut membahas masalah percampuran beban kerja, dan terakhir kita lihat perhutian cerdas untuk skala yang lebih besar. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, impian punya LLM yang di-host sendiri. Nah, bayangkan skenario skala mikro yang kita semua idam-idamkan ini. Berkat berbagai alat keren yang ada sekarang, sangat mudah buat menjalankan model yang cepat dan pintar secara lokal. Anda tinggal atur sedikit, muat modelnya, dan dalam hitungan menit Anda punya AI di mesin Anda sendiri. Tapi, mungkin Anda juga pernah mengalami ini. Pas pengaturan bawaan ini coba Anda sajikan lewat web, supaya bisa dipakai oleh tim Anda, rasanya kok seperti rusak total ya? Nggak secepat saat dites di mesin lokal. Untuk memperbaiki sensasi rusak ini, kita masuk ke bagian kedua, memperbaiki hambatan proxy. Masalah utamanya itu ada di penjaga gerbang web Anda, yaitu Nginx Reverse Proxy. Jujur saja cukup mengejutkan bagaimana 4 pengaturan default Nginx ini seakan-akan berkonspirasi diam-diam untuk membunuh aliran token AI Anda. Nginx itu awalnya didesain untuk melayani halaman web biasa. Jadi secara bawaan, dia menahan data di memori sebelum dikirim, memblokir aliran token, dan akan memutus koneksi kalau model AI Anda berpikir lebih dari 60 detik. Hasilnya, penundaan yang parah, teks yang baru muncul sekaligus di akhir, dan error 502 yang bikin stres. Terus solusinya gimana? Kita pahami dulu cara datanya mengalir. Entah sistem Anda menggunakan format streaming NDJS atau server send events, keduanya sama-sama mengandalkan metode pengkodean transfer terpotong. Artinya, token atau kata itu dikirim secara bertahap. Jadi proxy Nginx Anda harus dikonfigurasi secara eksplisit agar bisa melewatkan potongan-potongan teks ini tanpa menahannya di dalam memori server. Kuncinya ada di 4 langkah krusial ini, dengan mematikan buffering, memperbarui versi HTTP ke 1.1, dan memperpanjang batas waktu membaca, Anda menciptakan konfigurasi aman yang minimalis. Efeknya luar biasa. Setiap kata yang dihasilkan oleh GPU Anda bakal langsung dikirim ke layar pengguna, detik itu juga menciptakan efek mengetik real-time yang mulus sempurna. Oke, server tunggal Anda sekarang sudah berjalan mulus, tapi mari kita melangkah lebih jauh di bagian ketiga ini, masalah percampuran beban kerja. Coba bayangkan realita yang cukup keras ini. Apa yang bakal terjadi kalau 1000 pengguna nyambung ke server Anda di saat yang bersamaan dengan permintaan yang campur aduk? Proxy NGX memang jagoan untuk lalu lintas yang kecil, tapi riset terbaru dari Microsoft menunjukkan fakta menarik. Kalau Anda melempar ribuan permintaan yang beragam, mulai dari menerjemahkan satu kalimat sampai merangkum buku tebal ke dalam satu antrian LLM yang monolitik, proses distribusinya bakal jadi sangat tidak optimal. Buat ngerti kenapa performanya bisa anjlok, kita wajib banget memisahkan 2 fase ini di kepala kita. Fase prompt dan fase decode. Fase prompt, atau saat AI membaca pertanyaan pengguna, itu butuh komputasi yang super berat. Sedangkan fase decode, saat AI menulis jawabannya token demi token, komputasinya jauh lebih ringan, tapi memakan waktu lama. Kalau Anda mencampur permintaan yang butuh komputasi berat dengan permintaan yang sedang ada di fase ringan, di dalam satu batch yang sama, wah, itu bakal merusak latensi sistem Anda secara keseluruhan. Analoginya itu begini. Bayangkan Anda sedang melaju konstan di jalan tol. Itu seperti fase decode. Tiba-tiba ada truk bermuatan berat yang mengerem mendadak di depan Anda. Nah, itu fase prompt yang berat. Ini bikin semua lalu lintas melambat. Secara fisik, ada penalti interferensi masif saat komputasi berat tiba-tiba menginterupsi proses ringan yang sedang berjalan dengan tenang. Akibatnya, terjadi lonjakan waktu pemrosesan yang memaksa pengguna menunggu lebih lama. Dari simulasi yang melelahkan, para peneliti membuktikan satu hal. Kalau sistem Anda cuma melempar permintaan secara acak ke server yang kosong, Anda bakal membuang banyak potensi performa.
Nyatanya, penugasan acak itu membuat waktu tunggu pengguna sekitar 10% lebih lama dibandingkan kalau kita secara strategis mencocokkan beban kerja yang tepat di waktu yang tepat. Lumayan banget kan bedanya? Hal ini membawa kita ke solusi makro untuk klaster AI kelas enterprise di bagian keempat, perutean cerdas untuk skala besar. Daripada kita membagikan beban kerja secara buta, bagaimana kalau kita pakai arsitektur router cerdas? Sistem ini punya otak yang menggunakan algoritma reinforcement learning. Di dalamnya ada modul ringan yang pintar banget untuk memprediksi seberapa panjang respons yang akan dihasilkan. Dan satu lagi untuk memperkirakan dampaknya terhadap antrian server saat ini. Dengan ini, router bisa secara strategis melempar permintaan baru ke instance model yang kondisinya paling optimal. Sistemnya ditahan dulu sementara di tingkat router, dan baru dikirim saat kombinasi waktunya pas. Kalau pakai strategi biasa, performanya bakal terus menurun kalau jenis permintaannya makin bervariasi. Tapi dengan pendekatan Workload Guided RL ini, antrian bakal tetap pendek dan stabil. Rata-rata waktu tunggunya sukses ditekan jadi hanya sekitar 2 detik. Pendekatan ini berhasil menghindari permintaan pengguna yang terjebak di belakang kemacetan komputasi raksasa di masing-masing node server. Realita yang sangat jelas dari pendekatan cerdas ini adalah peningkatan yang luar biasa. Router yang sadar akan beban kerja ini berhasil menekan latensi keseluruhan hingga 11% lebih baik dan mengurangi waktu pemrosesan sampai lebih dari 19 detik. Di skala cluster, hal ini benar-benar mengubah pengalaman pengguna akhir dari yang tadinya cuma menatap layar loading menjadi merasakan respons instan yang terasa ajaib. Sebagai penutup, saat Anda mulai mendesain infrastruktur AI Anda berikutnya, saya mau menitipkan satu pemikiran ini. Punya model open source yang paling cepat, itu baru setengah jalan. Cara Anda mengatur proksi jaringan di level mikro, dan bagaimana Anda membangun arsitektur perutian cerdas di level makro, itulah yang pada akhirnya akan mengantarkan keajaiban AI ini ke tangan pengguna Anda. Jadi, seiring dengan makin membesarnya ukuran LLM di masa depan, pertanyaannya sekarang adalah, apakah model AI-nya yang bakal jadi hambatan kita, atau justru infrastruktur yang kita bangun untuk menjalankannya? Sesuatu yang sangat menarik untuk kita pikirkan.